Halo, Indonesia kembali lagi bersama saya Irfan Kartawirya. dan saya Harnas. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dua orang nerd ini dengan perspektif Indonesia. Dengan perspektif Indonesia, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, Terima kasih buat yang komentar ya, lumayan banyak orang yang Kita mau bahas komentar. apa, tuh banyak yang tergantung dari apa yang dikomentari. Betul, Jadi jadi makin banyak yang komentar, semakin betul, banyak bahan iya. obrolan. Iya, kita juga semakin senang kalau dikomentarin. Kita Iya. belum nyari finansial lah, yang kita cari komentar aja dulu. komentar aja dulu. Iya. Jadi kalau Jadi ada kalau yang mau- seneng sama show ini segera cepet-cepetan komentar. Gitu. Kalau ada yang mau nyponsorin ya boleh juga sih. Iya boleh juga, tapi Iya, sementara di belakang ini bukan sponsor ini ini. bukan sponsor, ini cuma display. Karena lokasi aja di sini. Kebetulan lokasinya di sini. Oke, sekarang kita mau ngebahas satu topik. Kalau gue ketemu orang dari luar negeri, misalnya gue ke Austria atau ke Jerman, ke Amerika gitu ya, ketemu orang Itali gitu ya, dia pertanyaan pertama, katanya ibu kota kamu mau pindah ya? Oke, kalau lu tahu ya gitu. Rupanya udah tersebar ke seluruh dunia. You're building a new capital ya katanya. Iya, kenapa sih? Kita akan bahas itu, kita Kita akan bahas akan tentang ibu kota negara. Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Soalnya IKN itu ibu kota Nusantara resmi. Iya, bukan ibu oke. kota negara. Oh, ibu kota Nusantara. Jadi nama kotanya Nusantara ya. Iya, nama Itu berdampak pada salah satu koperasi yang dimana gue pengurusnya adalah fermentasi Nusantara. Karena Nusantara itu bukan fermentasi di kota Nusantara doang. Gitu. Berarti Fermenusa itu harus buka kantor di sana. Iya, karena udah mengambil nama Nusantara duluan gitu ya. Iya, pertanyaan gede kan, ibu kota negara lu pindah, ibu kota lu pindah. Pertanyaan gue lebih dasar lagi kan. Kenapa sebuah negara itu perlu ibu kota? Iya. Apa sih perlunya? Kenapa sih negara itu perlu ibu kota Emang gitu? ya, sebab kalau gue lihat ya Van ya, rata-rata negara-negara yang ibu kotanya baru dan pindah-pindah, misalnya Brazil, ibu kotanya Brasilia gitu ya, Australia, Canberra, terus gue sempat lihat lagi kemarin Malaysia ya paling dekat kan, Putrajaya ya, itu tuh rata-rata negara federal. Iya. Jadi negara bukan negara kesatuan gitu loh. Iya, iya. Nah, si pemerintah pusat ini nggak punya tanah. Jadi dia kan perlu kedudukan dong, karena kan kalau misalnya Malaysia tuh ada Selangor, negara-negara bagian kan masing-masing punya tanah nih. Jadi pemerintah pusatnya nggak punya kantor, kecuali cuman ada dua di Malaysia, itu Kuala Lumpur sama Labuan. Gua nggak tahu kenapa Labuan, tapi Bukan dua yang itu tukang kotak-kotak gitu. bukan, iya, bukan Labuan Serang juga. Tapi ada satu pelabuhan namanya Labuan. Teritori federal Malaysia itu cuma dua itu, KL sama itu yang Labuan. federal, milik yang federal, federal. ya. Akhirnya untuk membangun Putrajaya itu Malaysia beli tanah Milik negara bagian. milik Selangor, sekian kilometer persegi, Iya, sama pemerintah pusat dibeli. Jadi kalau dia negara bagian, sama Amerika juga sama, waktu dia negara bagian kan, waktu dia kumpul, kita bikin negara sendiri, ayo. Terus ibu kotanya di mana? Sama, District of Columbia kan, tadinya punya Pennsylvania. Ibu kotanya tadi di Pennsylvania. Terus dipindahin ke situ. Jadi semua negara bagian, ya artinya masa ibu kotanya di negara bagian tertentu atau nggak adil kan gitu kan? Itu Gitu. biasanya kan kayak gitu tuh. Ini ibu kota itu nggak ditaruh di negara bagian tertentu kan, harus iya. harus di apa? Kalau dia federal. Sama kalau Australia juga kan kayak gitu kan. Iya, terus juga gitu. Tadinya Tadinya kalau nggak salah 1913 Sydney ya. tadinya di ya antara rebutan lah antara Melbourne sama Sydney, karena dua kota paling besarnya kan itu. Terus akhirnya kan kalau nggak salah awal 1913 gitu, akhirnya disepakati ya udah bikin kita mengembangkan sebuah kota baru yang jaraknya kira-kira ke Sydney dan ke Melbourne tuh sama gitu. Iya. Jadi biar nggak rebutan, dibikinlah di desa yang namanya Canberry tadinya. Oh, Canberry. Tadinya namanya Canberry kalau nggak salah. Terus akhirnya didirikan. Nah, waktu itu kota itu didirikan pun sebenarnya Sydney itu kan di New South Wales ya. Iya. Negara bagian New South Wales itu nggak mau ngelepas. Akhirnya dia bilang ya udah di New South Wales aja gitu. Artinya ibu kotanya bukan di Sydney tapi tetap di part of New South Wales. Tapi kemudian dengan kesepakatan nasional akhirnya kan dibentuk sebuah ya provinsi baru lah gitu Iya, yang namanya iya. ACT, Australian Iya. Capital Territory ya, daerah khusus ibu kota sebenarnya. iya, kan. iya, Australian iya. Capital Territory yang isinya adalah Canberra doang gitu sebenarnya. Yang itu jadi New South Wales melepaskan haknya atas sekotak tanah itu Iya. untuk menjadi ibu kota Australia. Federal. Nah, waktu
waktu Canberra lagi dibangun, pemerintahan dilakukan di mana? Di Melbourne. Dilakukan di Melbourne pemerintahannya. Waktu Canberranya belum jadi. Belum siap. Belum siap. Nah, jadi memang seperti kayak gitu, makanya gue bilang kalau negara federal kan masing-masing punya pemerintahan otonom yang kuat sekali, iya, bahkan bisa memutuskan apakah dia mau lanjut di federasi itu atau tidak gitu iya. kan. Ya. Nah kalau kita kan negara kesatuan ya provinsi iya. gitu, artinya Jawa Barat teh Indonesia gitu ya, Jawa Timur teh Indonesia, iya. gitu. Terus Kalimantan Barat teh Indonesia, Sumatera Utara Indonesia, ibu kota mah mau di mana aja juga. Iya. Rata-rata kalau gitu. Negara kesatuan ibu kotanya tetap sama dari dulu ya? Apa enggak juga? India kan New Delhi, ibu kotanya tetap sama ya? Itu New Delhi, kalau dari namanya sih gue duga baru ada new-nya. Ada new-nya. Berarti ada Old Delhi. Jepang kan Tokyo, karena dia sama kekaisaran. Dari Kyoto pindah ke Tokyo. Iya, dan itu juga beda pemerintahan lagi tuh. Kalau kekaisaran ya ibu kotanya di tempat kaisarnya tinggal. Misalnya dia Tokyo ya Tokyo, gitu kan. Kalau kita kan, maksud gue gini, kita ini kan negara kesatuan ya dan berbentuk republik ya. Iya. Sebenarnya mah kota mana aja lah gitu. Artinya presiden itu mau di kota apa aja tuh sama aja gitu. Nggak, kan bukan, yang tadi lu bilang kan bukan kerajaan. Kalau kerajaan mah ibu kota di mana rajanya tinggal. Nah, buktinya apa Indonesia? Gue bilang kenapa di mana aja sama sebenarnya. Maksudnya ya kita nggak perlu ada sebuah ibu kota khusus lah gitu maksud gue. Kenapa? Karena kalau kita lihat istana kepresidenan aja di Indonesia itu kan banyak. Ada di Jakarta ada, Cipanas, di Bogor ada, di Cipanas Bogor, ada. Bogor ya. Terus Bali Tampak di Siring, Bali ada, terus di Jogja Balai Negara tuh ada. Iya. Di Sumatera Barat ada nggak ya istana kepresidenan? Kayaknya nggak ada ya? deh. Tapi ada beberapa lah ya kan, paling tidak ya, yang di luar Jawa kan berarti di Bali gitu ya ada. Mesti dicek itu ke RW setempat apakah Istana Negara Tampak Siring itu dia bayar pajak PB1 apa enggak gitu ya, atau ini teritori pemerintah nasional gitu. Gue juga nggak tahu ada nggak di Indonesia. Gue jadi kebayang juga itu sebenarnya di Medan Merdeka itu ada RT-nya. Lo kalau presiden baru nanti Pak Prabowo masuk Istana Negara, situ kan dia 2 kali 24 jam harus lapor RT. Iya bener ya, coba teman-teman yang orang pemerintahan mungkin tahu mengenai pemerintah daerah gitu ya. Medan Merdeka coba tanya deh, apakah tempat-tempat nasional itu tuh manajemennya ikut RT RW setempat, apa dia punya struktur sendiri gitu ya? Bayangkan gitu kalau Medan Merdeka fogging kan harus ikut iuran. Belum pawang ular. Nanti jangan ini apa namanya kayak di klaster nantinya. Kenapa nggak di fogging? Habis belum bayar iuran. Atau jalan depannya nggak diaspal. Coba minta ke pemerintah pusat itu foggingnya. Udah kayak gitu, maksud gua kita bisa di mana aja. Dan Indonesia ini kan ya negara kerakyatan ya, artinya kita semua berada pada posisi yang sama, tidak ada daerah yang lebih hebat dari yang lain gitu, termasuk bahkan daerah yang disebut daerah istimewa gitu, daerah istimewa, daerah otonomi khusus, segala macam itu sebenarnya kan berbeda bentuk pemerintahannya aja, tapi kedudukannya di negara kan sebenarnya sama gitu. Nah menurut gua itu yang membuat DKI selama ini kan mereka menyebut daerah khusus ibu kota, seolah-olah tuh kayak lebih tinggi dari yang lain gitu, padahal kan harusnya enggak. Iya. Tapi Jakarta itu salah satu dipilih sebagai ibu kota itu waktu itu karena dia pusat logistik, pelabuhan paling besarnya di Tanjung Priok misalnya gitu ya, jadi semua barang lewat situ, otomatis otoritanya paling besar. Akhirnya lama-lama ibu kotanya di situ. Kalau Amerika Serikat itu pelabuhan terbesarnya itu Los Angeles. Los Angeles Port tuh paling besar, tapi itu bukan ibu kota. Ibu kotanya di Washington DC, jauh gitu ya. Jadi Indonesia ini, dan dulu kan Belanda, Batavia ya. Iya. Pusat administrasinya tuh di Batavia gitu. Ya, pusat administrasinya di Batavia juga dulu karena itu kan pindahan ya sebelumnya. Sebelumnya kan Belanda masuk lewat Banten, habis gitu di Banten ribut, terus dia ke timur, akhirnya ke Banda. Setelah dari Banda baru JP Kun masuk Batavia lagi. Gitu. Kalau pikir-pikir sebetulnya dari dulu ibu kota Indonesia itu ada dua. Antara ibu kota administrasi, which is Belanda, karena gubernur jenderal itu begitu dipilih, dikirim nih ya, gubernur jenderal baru datang di Batavia. Besokannya dia langsung packing, langsung ke Solo.
Karena dia sowan dulu sama Sultan. Jadi udah ritual tuh. Dari Batavia dia naik kereta, kuda, apa naik apa gitu ya ke Semarang, istirahat dulu di Semarang sebagai pusat administrasinya. Dari situ dia ke Solo, dia punya rumah sendiri, dari Solo dia sowan sama Sultan. Jadi dari dulu ibu kota administrasinya di Jakarta, tapi terus dia harus sowan ke Solo dulu. Berarti sebenarnya yang dianggap ibu kotanya Jawa Secara adalah budaya, Solo ya, iya. Secara budaya ada ibu kotanya lagi tuh. Dia kan wajib selalu harus sowan ke situ dia. Gitu. Dan juga Jakarta sebagai Batavia sebagai ibu kota administratif itu juga memang benar sih. Ya, ibu kota administratif sebenarnya. Karena waktu Jepang masuk ke Indonesia, kenapa kok mudah sekali Belanda kalah gitu dari Jepang waktu Jepang masuk? Karena Jepang bilang katanya, kalau kalian gak nyerah, Bandung kita ratain sama tanah. Dan orang Belanda itu suka sekali sama Bandung gitu. Karena tadinya Bandung itu mau dijadiin ibu kota. Iya, betul. Karena Bandung itu mau dijadiin, makanya kan dibikin gedung sate, dibikin segala macam tahun 1920 30-an, terus tahun 40 kan Jepang masuk. Ya dibilang nanti kalau nggak kita ratain nih Bandung. Bukan Jakarta loh yang diratain. Mungkin kalau Belanda bilang diancamnya gitu, kalau kalian jangan jelas Jakarta kita ratain, terus Belandanya bilang gisan. Gih aja. Karena ancamannya itu Bandung sebagai ibu kota. Jadi sebenarnya gue merasa dengan besarnya Indonesia, harusnya ibu kota itu banyak kalau di Indonesia tuh gitu. Lu bayangin nih kalau Indonesia kan gede kan, panjang kan gitu mah. Maksudnya lebar nggak terlalu tapi panjang kan gitu. Panjang gitu dari timur sampai barat gitu. Atau dari barat sampai timur. Lu kebayang gitu. Ibu kota itu dibagi per quarter. jadi Q1 Januari sampai Maret. Ibu kota Medan ibu gitu. Ibu kota di Medan. Nah. Terus nanti Q2 pindah ke Jakarta gitu. Q3 di Makassar. Q4 di Jayapura gitu. Kan bagus kalau kayak gitu. Jadi yang penting yang jelas jalan raya kualitasnya akan membaik, karena kalau presiden mau lewat biasanya jalannya dibenerin. Jadi itulah waktu itu kita mengalami jalan paling bagus di Bogor adalah ketika presidennya orang Bogor. Iya. Dan ketika presidennya orang Solo, jalanan di Solo bagus. Mungkin karena dia di situ masa ke lubang sih gitu. Mungkin itu juga waktu Makassar jalannya bagus, waktu Wapresnya orang Makassar. Waktu Wapresnya orang Makassar, benar juga kan dia pulang. Dia harus lihat gitu. Nah, sebenarnya ibu kota itu jadinya apa sebenarnya? Apakah dia pokoknya di mana administrasi kenegaraan berada di situ ibu kota, atau gimana? Tapi gitu? Gini loh, Van, kita tuh sebagai orang yang tinggal deket di ibu kota ya, tidak mengapresiasi sebenarnya, karena buat kita mah apa-apa deket gitu. Iya sih. Gue punya temen dulu orang Tarakan itu pulau di perbatasan utara. Malaysia, Kalimantan Timur ya. Itu gue pernah. Kalimantan Utara. Iya, sekarang masuknya Kalimantan Utara, betul. Dia bilang dulu itu dia kalau mau ngurus surat akte kelahiran itu harus ke Balikpapan. Iya. Sementara dari Tarakan ke Balikpapan cuma bisa terbang waktu itu, atau naik ferry-nya lama berhari-hari lah. Kalau terbang, kalau nggak salah 1 jam ya sampai di Balikpapan. Dia bilang repot banget gitu. Ada urusan misalnya pajak, ada urusan pengadilan misalnya. Misalnya ya simple lah, misalnya mau apa namanya, paling umum tuh apa, pengadilan agama lah gitu ya. Misalnya mau ngurus pernikahan atau gimana, itu harus ke Balikpapan. Dan menurut orang Tarakan, waktu dipecah ke Kaltara, dari Tarakan ke Tanjung Selor, ibu kota Kaltara aja udah jauh. Itu aja tapi lumayan lah daripada gua ke Balikpapan, katanya gitu loh. Jadi untuk orang-orang di daerah yang jauh ya, mengurus sesuatu ke Jakarta itu lumayan biayanya, Van. Iya sih, lumayan biayanya. Misalnya lu mau bikin perusahaan makanan di Balikpapan, terus lu perlu koordinasi sama Badan POM. Badan POM-nya pusat. Ya kan, kalau di Jakarta mah di Tangerang gampang, besok gua kesana aja naik taksi bisa. Tapi kalau di daerah, jadi ada persuratan yang perlu diurus di pusat, dan itu tuh PR buat orang daerah. Gua aja ngurusin, ini kan kita di Tangerang ya. Tangerang itu kan bukan ibu kota Banten ya, teman-teman. Banyak yang lupa kalau Tangerang itu, Tangerang Raya itu bukan. Bagaimana kalau kita pindah aja tuh sudah Kalau mau ibu kota provinsi aja dan pindah. Ibu kota Banten itu ada di Serang gitu. Jadi kita kalau ngurus apa-apa tuh kadang-kadang harus ke Serang, dan itu aja udah males. Itu aja udah males. Maksudnya buat kita itu udah jauh gitu. Lu bayangin dari Tarakan ke
Padahal Tarakan tuh pusat ekonomi yang cukup besar. Di situ orangnya banyak. Yang seumur hidup tinggal di Pulau Tarakan doang. Lu harus ngurusin ke Balikpapan. Itu tuh jauh pisan gitu. Dan biayanya besar. Apalagi di Jakarta, akhirnya nggak keurus. Rata-rata tuh gitu. Nah itu makanya mendingan ibu kota banyak kalau gitu. Jadi pada deket-deket gitu. Ya, dari Kalimantan Utara ya ke IKN, nanti dari Pulau Jawa ke Jakarta, yang tadi di Medan ini. Sebab kalau lu sebagai warga negara dari sebuah negara bukan kesatuan ya, artinya negara federal, lu nggak ada urusan, hampir tidak ada urusan sama pemerintah federalnya. Gue tanya temen gue yang tinggal di Perth, lu pernah ke Canberra nggak? Ngapain? Seumur hidup dia nggak pernah ada urusan yang harus dia ke Canberra, kecuali urusan kedutaan. Kedutaan pun ada di Perth misalnya, ada konsulat. Jadi nggak usah ke ibu kota gitu. Iya benar juga ya. Iya loh. Jadi kalau kita tuh menyebut sebagai pusat administrasi itu masalahnya bukan cuman kepresidenan dan parlemen, tapi semua kementerian, semua kantor pusat negara segala macam. Iya betul. Semuanya di ibu kota gitu. Betul. Apa harusnya kita pecahnya gitu ya? Udah ibu kota itu adalah pusat administratif, yang mana itu adalah presiden, DPR, MPR. Udah itu. Mahkamah Agung lah paling. Iya gitu. udah. Sama kementerian disebar aja ya. Sama kantor pusat militer lah di situ. Sama kayak apa namanya? Kemendikbud gitu ya, itu jangan di Jakarta, ngikutin Telkom aja, ada OP 1 itu di Bandung. Betul kan? Ada opsi. Telkom itu bukan Jakarta, di Bandung dia, karena kantor pusatnya Telkom ada di Bandung gitu. Ya udah Kemendikbud pindah aja ke Bandung karena di situ banyak universitas misalnya gitu. Makanya Kementerian Transportasi itu di mana misalnya di Makassar gitu. Iya, yang membutuhkan transportasi yang banyak gitu ya. Karena di situ pesawat, kapal laut. Atau Kementerian Kelautan dan Perikanan ya jangan di Jogja di Papua gitu misalnya sekali, atau di Manado. Manado tuh nenek moyang orang pelaut tuh kan dari Manado. Udah Kementerian Perikanan di situ aja duduknya, menterinya yang ngantor di situ. Kalau perlu meeting sama Jakarta tinggal meeting online gitu. Bener juga ya. Ini mungkin teman-teman yang mau supaya beban IKN-nya ibu kota baru ini nggak terlalu berat. Itu yang kita khawatirkan sih sebenarnya ya. Sanggup nggak nih kita bikin kota baru yang menampung semua fungsi yang terpusat ini gitu ya. Makanya kita kan ini negara kesatuan ya, bukan berarti semua harus di satu tempat gitu. Iya betul. Ya udah kan kita kan kesatuan, jadi yang di sana tetap satu, yang di sana tetap satu. Iya, kita tetap bersatu juga akhirnya kan. Betul. Jadi ya menurut gua konsep ibu kotanya yang mesti Indonesia tuh unik gitu. Jadi menggunakan konsep ibu kota seperti Washington DC, seperti Canberra, seperti negara-negara lain tuh mungkin nggak cocok-cocok amat. Nggak cocok, kita perlu terobosan ibu kota Indonesia itu kayak gimana gitu. Iya, betul. Kita bahas di episode berikutnya. Gue selalu tunjukin, kalau orang nanya kenapa Indonesia ibu kotanya pindah ke pulau yang namanya Borneo gitu ya. Nah, peta ini adalah peta titik gempa di Indonesia. Itu volcano aktif dong. Terus kenapa kalian bikin universitas di kaki gunung yang aktif gini? Terus bilang satu, ini adalah institut pertanian. Jadi pertanian biasanya memang dekat gunung, karena lahannya subur. Yang kedua, mau di mana lagi? Mana ada yang bilang katanya, untuk mengatasi masalah ibu kota bikin jalan tol baru tuh semua orang, woi.